wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini mana? At-tarhibu minal harakati wal iltifati fi shalah. Lagi ngaji engko tak telepon ya. Dalam lagi ngaji engko tak telepon. Ya lagi ngaji ya. Ya, nanti tak telepon balik ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhib minal harakati wal iltifati fi shalat. Tarhib inilah hadza tarhib, peringatan keras atau ancaman, minal harakati dari bergerak, wal iltifai dan tolah-toleh, noleh gitu loh, fis sholati di dalam sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama, ketika berdiri sapa ahadukum, salah satunya kamu, ila sholati, untuk sholat, falyaskun, maka hendaklah tenang atau mendiamkan ya, menenangkan adrafahu, anggota-anggota badannya, wala yatamayal, dan jangan condong doyong atau condong, kama yatamayal, seperti condongnya sopal Yahudu, orang Yahudi. Fa inna sukunal atrafi, maka sesungguhnya diamnya anggota badan, fis sholati, di dalam sholat, itu min tamami sholati, bagian dari sempurnanya sholat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iltifatu, bermula tolah-toleh itu nengok kanan, nengok kiri, nengok atas, bawah, itu tolah-toleh. Fis sholati, dalam sholat. Itu ihtilasun, perbuatan, yahtalisu, yang menggerakkan, hu, kepada man, sapa setan, min sholatil abdi, dari sholatnya seorang hamba. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah itu la yazalu, tidak berhenti sapa Allah, muqbilan, menghadap, alal abdi, atas hamba, fis sholati, di dalam sholat. Malam yaltafit, selama tidak menoleh sapa abd. Fa idza sarafa, maka ketika menolehkan wajahahu, wajahnya abd, in saraha, maka berpaling sapa Allah anhu, dari abd. Peringatan ketika sholat tidak boleh banyak bergerak, bahkan kalau gerakannya lebih dari 3 langkah itu nanti akan membatalkan sholat, batal sholatnya ya, dengan 3 langkah atau lebih. Kemudian iltifat itu noleh kanan, noleh kiri, kayak gini kan, atau nengok atas, nengok bawah, kayak anak kecil kalau SD, kalau lagi sholat itu dah, noleh sana, main sana, nyenggol kawannya kanan, nyenggol kawannya kiri, mijak kaki kawannya, nah itu mijak kaki kawannya, gurau, gitik-gitik kawannya, itu ya, itu larangan di dalam sholat. Dikatakan di sini, idza qama ahadukum ila shalah falyaskun atrafahu wa la yatamayal kama yatamayalul yahudu. Ketika kamu sudah berdiri untuk melaksanakan sholat, maka hendaklah tenang, mendiamkan atau menenangkan seluruh anggota badan, jangan bergerak-gerak, nah gitu. Seperti jangan bergerak itu, jangan bergerak seperti gerakannya orang
Yahudi. Orang Yahudi kalau lagi ibadah sembahyang itu ngangguk-ngangguk gini. Nah, gitu ya. Berdiri di satu tempat, ada namanya tembok ratapan di Yerusalem itu. Mereka berada di situ sambil megang kitabnya, kitab Taurat dalam versi mereka, dan kemudian ngangguk-ngangguk seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau kita nggak perlu, nggak payah. Dalam sholat nggak boleh ada gerakan-gerakan yang aneh-aneh. Tenang gitu aja, ya. Gitu. Yang selanjutnya al-iltifatu fi shalah ihtilasun. Kalau kamu bergerak dalam sholat, maka itu yang membuat kamu bergerak itu setan nangkring di atas kepala kamu, megangin kepala kamu dan digerak-gerakkan, digoyang-goyangkan. Nah, Allah, kenapa kok nggak boleh gerak-gerak? Karena Allah itu selalu melihat hambanya yang sedang sholat. Pahala sholat, bahkan ketika sudah selesai, pahala itu akan terus mengalir hatang syarafa, sehingga orang tadi pindah dari tempatnya sholat. Maka nih perhatikan nih, setiap habis sholat jangan langsung pergi dulu, duduklah dulu sementara waktu. Syukur-syukur duduknya sambil membaca wirid zikir, sebagaimana al-aurat, wirid-wirid yang biasa dibaca setelah sholat wajib. Kenapa pada saat kamu duduk di situ setelah selesai sholat kok masih duduk di situ, meskipun tidak sedang dalam sholat? Sholatnya ini sudah selesai nih, tapi masih ada di tempat, nggak berubah, nggak bergerak, nggak tolak-tolak, nggak melakukan perbuatan-perbuatan pergerakan yang banyak, maka sepanjang kamu duduk di situ masih dianggap sholat. Pahalanya masih terus mengalir. Nah, gitu loh. Ya. Nah, ini juga alhamdulillah kalau di tempat kita, alhamdulillah setelah sholat dilanjutkan dengan zikir wirid. Ketika zikir wirid dibaca, duduklah dengan tenang. Berubah posisi duduk tidak masalah. Yang penting tidak tegak, tidak pindah tempat. Nah, sepanjang kamu duduk baca wirid, baca zikir, setengah jam kamu baca wirid, zikir, maka sholat kamu terhitung tidak hanya yang 5 menit tadi. Sholat kamu terhitung bisa jadi setengah jam lebih, karena ada sholat di situ dan ada wirid dan zikir yang dibaca setelah sholat. Nah, gitu loh. Ya. Allah terus memandang hambanya ketika dia sudah selesai, ketika dia sholat dan sudah selesai sholat, sepanjang dia tidak pindah, tidak insarafa, tidak bergerak dari tempatnya dia sholat tadi. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-targhibu, petunjuk fi sholatil jamaati, dalam menerangkan sholat jamaah. Wa targhibu, dan peringatan min tarkiya, dari meninggalkan sholat jamaah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul jamaati, bermula salat jamaah itu afdhalu, lebih utama, min salatil fardhi, dari salat sendirian, bisab'in, dengan 7 wa isrina, dan 20, berarti 27 apanya, darajatan, derajatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa sholat, yang sholat siapa man, al-isya, akan sholat isya, fi jama'atin, di dalam berjamaah, fa ka'annama qoma, maka seperti sholat siapa man, qoma diartikan dengan sholat, qoma berdiri, berdiri maksudnya berdiri di sini adalah berdiri untuk sholat. Fa ka'annama qama, maka seperti salat siapa man, nisfal laili, separuh malam. Waman, dan barang siapa itu salat, yang salat siapa man, as-subh, akan salat subuh, fi jama'atin, dalam berjamaah, fa ka'annama shalla, maka seperti salat siapa man, al-laila, di waktu malam, kullahu, seluruhnya. Jadi sholat jamaah itu
pahalanya 27 kali lebih banyak dibanding sholat sendirian. Ya, tuh. Jadi kalaulah sholat sendirian 1000 misalnya, maka sholat dengan berjamaah tadi pahalanya dikalikan 27, berarti 27.000. Itu maknanya. Atau makna lainnya, tingkatannya, derajatnya jauh lebih tinggi. Ya, kalau ada anak tangga misalnya, tingkatan darajat itu seperti dianalogikan seperti anak tangga. Kalau orang sholat sendirian di tangga paling bawah, sholat yang berjamaah dia berada di tangga yang ke nomor 27, saking tingginya. Nah gitu. Siapa yang berikutnya berikan siapa yang sholat isya dalam jamaah, maka seperti dia sholat malam separuhnya. Jadi dianggap sholat malam setengah malam. Ya. Tapi kalau kemudian dia subuhnya juga berjamaah, maka dia dianggap sholat malam sepenuhnya, seluruhnya. Ya. Kalau ditanya ada enggak orang yang sholat sepanjang malam? Ada. Siapa itu? Orang yang sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Kamu tadi udah sholat isya jamaah, tinggal tugasnya nanti sholat subuh berjamaah. Kalau sudah dua-duanya jamaah, itu dianggap salat malam kullahu, seluruhnya, sepanjang malam, seluruh malam. Nah, gitu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatin, tidaklah dari 3 orang fi qaryatin, dalam satu desa, wala badwin, dan tidaklah di hutan. Badwin itu di hutan. La tuqamu, tidak didirikan fihim, di dalam salah sapa salat illa qad istahwada, kecuali sungguh telah menguasai alaihi atas salasah apa setan. Fa alaikum, maka tetaplah kamu bil jamaati, dengan jamaah. Fa innama yaqulu, maka sungguhnya memakan apa dzibu, serigala atau anjing liar, itu serigala. Bentuknya seperti anjing tapi lebih besar, dia hidupnya liar di hutan-hutan, itu serigala. Minal ghanami, dari kambing, al qasiyati, yang sendirian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yahsibu bihasbil mu'minin, itu dengan menghitung kecukupannya orang mukmin. Minas syaqai, dari kemalangan atau kesialan boleh. Wal khaybati, dan kekurangan. Ayyasma'a, berulah hendak mendengar siapa mukmin, al muadzina, kan orang yang azan atau muadzin. Yusawibu, yang mengajak siapa muadzin, bisolati, dengan salat. Fala yujibuhu, maka tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi siapa mukmin hu, akan muadzin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna, pasti akan sungguh-sungguh mencegah seperti jalun laki-laki antarkil jamaati, dari meninggalkan jamaah. Aula ukhriqanna, atau akan aku sungguh-sungguh membakar buyutahum, rumah-rumahnya mereka. Saking pentingnya jamaah sampai-sampai Nabi berkata, ya, la yantahiyanna rijalun antarkil jamaah, pokoknya kalau ada orang lanang kok tidak pernah jamaah, pasti aku larang. Artinya larang itu betul-betul diperintahkan untuk melaksanakan sholat jamaah. Ya. Ada lagi hadis lain mengatakan la sholata li jari masjidin illa fil masjid. Ini resiko, ya, bagi orang yang rumahnya dekat masjid, tinggal tidak jauh dari masjid, ada resiko besar di situ.
Apa risikonya? Ada sebuah hadis mengatakan la sholata li jari masjidin illa fi masjid. Salatnya dianggap tidak sempurna, salatnya dianggap tidak baik, tidak pas, tidak bagus. Ya, la sholata, bahkan dalam diartikan lain salatnya dianggap tidak salat bagi orang yang berada di sekitar masjid yang dia salatnya di luar masjid. Artinya apa? Kalau kamu bertetangga dengan masjid, salat kamu akan dianggap sempurna kalau salat kamu itu dilaksanakan di masjid. Nah, ini resiko nih, rumah yang dekat-dekat masjid itu. Ya, la sholata itu kemudian diartikan bukan berarti la sholata tidak ada salat, artinya tidak ada salat yang sempurna. Artinya orang yang tinggal masjid kalau mau salatnya sempurna harus dilaksanakan di dalam masjid dengan berjamaah. Ini resiko bagi kita yang tinggal di sekitar masjid. Atau lebih ekstrim lagi kata Nabi, la uhriqanna buyutahum, siapa yang enggak mau jamaah mau aku datangi kata Nabi, kemudian rumahnya aku bakar. Nah, gitu loh. Maka salah satu kebiasaan Nabi, ya, ketika habis sholat, beliau itu badannya muter menghadap ke jamaah, sambil memperhatikan dari sekian banyak sahabat Nabi, jamaah itu siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat. Nah, maka ini termasuk sunnah, ketika setelah selesai sholat, posisi duduknya berubah. Kalau kamu jadi imam, posisi duduknya berubah. Satu riwayat mengatakan ngadap ke kanan, belok ke kanan, berarti lengannya sini itu menghadap ke jamaah. Satu riwayat lagi mengatakan langsung muter, langsung menghadap ke jamaah. Nah, itu sunnah Nabi itu. Ya. Makanya itu yang saya lakukan. Kalau habis ngimamin, saya selalu muter sampai kemudian saya berdiri dan kemudian saya melihat wajah-wajahnya, orang-orangnya, siapa yang terus nampak ketika jamaah, siapa yang nggak pernah nampak ketika jamaah. Makanya saya tahu siapa-siapa di antara kamu tuh yang jamaah ataukah tidak. Yang rajin dengan Anda saya ngerti, saya paham, saya tahu, meskipun tidak saya sebut. Nah, apa yang saya lakukan itu bukan inisiatif saya sendiri, tidak, tapi itu yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ya. Yang kedua, kenapa kau harus berubah posisi? Sebagai penanda bahwa sholatnya sudah selesai. Nah, itu juga penanda. Kalau kamu sudah selesai sholat, muter ke kanan atau muter ke kiri. Itu kalau menjadi imam. Kalau jadi makmum ya enggak. Kalau jadi makmum ya tetap di situ. Jangan pula aneh-aneh kamu. Tengok imamnya muter balik kanan, kamu ikut pula balik muter kanan. Nah, itu bengak itu. Enggak ngerti aturan itu. Ya, saling punggung-punggungan itu kan enggak benar itu. Ya. Itu. Nah, yang selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, tarhibu petunjuk fi shafil awali, di dalam shaf yang pertama, fi iqamati sufufi, di dalam membentuk shaf, membentuk barisan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufur rijali, sebaik-baik shafnya laki-laki itu awaluha, permulaannya, wasaruha, dan seburuk-buruknya shaf itu akhiruha, akhirnya. Wa khairu sufufun nisa'i, dan sebaik-baik shafnya perempuan itu akhiruha, akhirnya. Wasaruha, dan seburuk-buruknya sufuf itu awaluha, permulaannya atau yang paling depan, awalnya, permulaannya sufuf. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqimus sufuf, rapikanlah, aqimu berdirilah, atau lebih tepatnya rapikanlah sufufa, barisan. Wajadu, dan luruskanlah bainal manakibi, di antara pundak-pundak. Wasaddul kholal, dan tutuplah al kholala, jarak renggang, jarak yang renggang, tutuplah jarak yang renggang. Walayinu, dan lemaskanlah biaidi, dengan tangan-tanganmu, ihwanakum, terhadap saudara-saudaramu. Wala tadaru, dan jangan kamu meninggalkan
Furujatis syaiton. Jangan kamu tinggalkan akan tempat yang kosong yang diisi syaitan gitu loh. Waman dan barang siapa itu wasola yang sampai sapaman sofan akan satu sof, wasola maka menyambung sapaman hu akan wasola maka menyambung hu akan man sapa Allah. Oh ya. Waman dan barang siapa qata'a yang memutuskan sapaman sofan akan satu sof, qata'a maka memutuskan hu akan man sapa Allah. Nih, sebaik-baik sof laki-laki itu berada di bagian paling depan. Kalau lebih diperinci lagi, yang paling depan dan paling di sebelah kanan. Kanan, paling kanan, terus berjajar terus sampai ke kiri. Khairu sufufur rijal. Sementara khairu wasarruha paling seburuk-buruknya sof laki-laki itu berada di barisan paling belakang. Ya kan? Sebaliknya, sebaik-baiknya sof perempuan itu justru di yang paling belakang, seburuk-buruknya di bagian paling depan. Ini saya perlu kasih penjelasan yang lengkap supaya nggak salah. Ini kalau sholat itu dilaksanakan campur antara laki-laki dan perempuan. Kayak kita tadi sholat di masjid, campur jamaah laki-laki di depan, perempuan di belakang. Maka dalam kondisi seperti itu, sebaik-baik sofnya itu yang ada di depan, seburuk-buruknya itu yang berada di belakang. Kayak saya tadi kebetulan di belakang. Tapi saya punya maksud dan tujuan, nanti saya jelaskan. Ya kan? Sementara yang perempuan itu yang paling bagus dari barisan itu adalah yang paling belakang. Paling buruk ya. Paling bagus di paling belakang, paling buruknya di bagian paling depan. Kenapa kok bisa seperti itu, Bah? Karena ketika terjadi pencampuran seperti itu, ada peluang kayak kamu ya yang masih suka main-main dengan sof perempuan yang masih juga muda, genit-genit, masih kecentilan, ya kan? Khawatir nanti ketika sofnya ini berdekatan, laki-laki yang paling belakang dengan sof perempuan yang paling depan akan terjadi interaksi, lirik-lirikan lah gitu. Ya. Makanya saya berdiri di situ untuk menjaga supaya itu tidak terjadi. Ya kan? Apakah mungkin itu terjadi? Sangat mungkin. Apalagi kamu yang sering gurau, bercanda, seneng lirik-lirikan, ya kan? Gak ada orang tua di belakang itu bahaya nanti. Saya tahu bahwa resiko saya duduk di belakang itu adalah sof yang tidak baik, ya kan? Tapi itu tetap saya lakukan dalam konteks tadi, saya ikut jamaah sholat tadi karena untuk menjaga suasana. Kalau saya ada di belakang, insya Allah minimal yang ada di depan saya kanan kiri tertib, aman. Karena segen. Kan begitu. Bayangkan kalau saya ikut di depan juga tadi, imam ada, kemudian saya duduk di depannya, saya nggak yakin di belakang akan bisa tertib. Nah, tujuan saya seperti itu. Nah, hitung-hitungan sof ini terjadi kalau laki-laki dan perempuan bareng di dalam sholat jamaah. Kalau sholatnya itu sendiri-sendiri, laki-laki dengan laki-laki saja, perempuan kamu di musola kita, sholat khusus untuk perempuan, maka dalil yang berlaku bukan seperti itu lagi. Dalil yang berlaku ya, kalau untuk sof perempuan yang khusus sholatnya perempuan saja, maka sof yang paling baik adalah tetap yang paling depan. Kalau itu perempuan semuanya. Ya kan, paham sama sini ya? Nah gitu. Kalau laki-laki tetap berlaku yang seperti ini. Ya gitu. Lalu diantara yang paling baik siapa? Yang paling terbaik yang berdiri paling depan siapa? Imam. Nah itu jelas tuh. Dah top, dah paling depan nian itu. Gak ada yang ngalahin pahala imam tuh kalau dalam sholat jamaah gitu. Maka kalau kamu punya kemampuan, mampu dan bisa dan siap mental untuk tampil jadi imam, ambil kesempatan itu. Ambil kesempatan itu. Karena ketika sama-sama sholat jamaah, hitungan pahalanya bisa jadi beda-beda. Di antara yang beda-beda itu jelas yang paling banyak adalah imam. Nah, gitu. Kemudian barisnya diluruskan. Aqimus sufuf. Ya. Istawwu wa'tadilu. Ada sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah.
Kadang-kadang imam kan berkata seperti itu kan, luruskan, rapatkan barisan. Karena lurus dan rapat dalam barisan sholat itu bagian dari kesempurnaan sholat. Itu imam mengingatkan. Boleh dengan kata-kata, atau kalau saya yang lebih saya lakukan dengan isyarat. Ya, dengan isyarat cukup kita berdiri di depan, lihat kanan, lihat kiri. Ya, kalau saya bahasakan sawwu sufufakum. Kalau di Mekah itu bahasanya simpel, istawwu wa'tadilu. Nah, gitu. Lurus dan rapat gitu. Lurus dan rapat gitu. Ada yang memakai kata-kata itu, kalau saya lebih milih memakai bahasa isyarat secara langsung. Karena kalau saya bahasakan seperti itu belum tentu kamu ngerti. Belum tentu makmumnya ini paham. Apalagi yang goblok-goblok gitu. Yang MTS kelas 1, 2, 3 itu belum tahu bahasa Arab kan gitu. Abah ini ngomong apa, maksudnya apa, kan tidak paham. Tapi kalau saya udah berdiri, ayo lurus, 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 udah pasti paham dia. Nah gitu deh. Ya. Nah, ketika sudah lurus maka yakinlah, karena dalam salat jamaah itu sudah pasti ya 99,99 itu salatnya diterima. Kenapa? Ketika salat jamaah itu Allah melihat kepada beberapa hal. Yang pertama dilihat imamnya. Kalau imamnya khusyuk, imamnya sholatnya diterima, makmumnya satu pun gak ada khusyuk, tidak ada yang khusyuk satu pun gak ada yang diterima sholatnya. Tapi barokah karena punya imam yang bagus, maka sholatnya semuanya diterima. Meskipun makmumnya tidak ada yang khusyuk, ya kan, tidak ada yang benar sholatnya. Yang kedua, ternyata imamnya lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah. Ternyata sholatnya kurang pas, kurang khusyuk. Kalau sholat sendirian, sholat model ini nggak diterima. Tapi barokah dengan jamaah sekian banyak makmum, ternyata ada satu di antara makmum itu ada yang sholatnya bagus, benar, khusyuk, sholatnya diterima. Maka karena barokah satu orang makmum tadi yang ikut dalam jamaah, semua orang yang sholat di situ, semua sholatnya diterima. Nah gitu loh. Ada kondisi yang ketiga, imam makmum sama-sama tidak khusyuk. Karena cuaca panas barangkali, atau karena hujan deras barangkali. Allahu Akbar, mikir sandal aku tadi di luar, itu sandal baru, kulit kalau kena air basah nanti ngelupas. Mikir kayak gitu tuh imamnya itu. Makmumnya geblek juga. Aku pakai sandal jepit, ini hujan deras, kalau hanyut agak macam mana, mikir sandal. Ya kan? Ini kalau dalam konteks standar sholat, ini nggak ada yang diterima. Kan begitu. Tetapi Allah melihat yang ketiga, apa itu? Melihat barisannya. Nah gitu loh. Ternyata imamnya nggak benar, nggak khusyuk, nggak pas, nggak diterima. Makmumnya pun seperti itu, Allah melihat barisannya. Maka ketika barisan itu sudah lurus, rapat, itulah yang kemudian membuat sholatnya diterima. Nah gitu. Maka penting untuk menjamin sholat kita diterima, shopnya dirapatkan. Saddul khalal, yang ada kosong diisi. Tapi dalam konteks mengisi ini tidak perlu, menurut kita ya, nggak perlu terlalu rapat. Ya, nggak perlu terlalu rapat, nggak perlu sampai mijak kaki kawannya, nggak perlu. Nggak perlu sampai ini sampai sini berbenturan bau itu nggak perlu. Cukup sekedar mengisi tempat-tempat yang kosong, ya kan? Pokoknya jangan sampai kosong bener lah. Pertama, yang kedua lurus, tidak melayat-melayat gitu loh barisannya. Tuh, itu ketika sudah seperti itu jaminan sholat jamaahnya akan diterima. Itu ya. Yang selanjutnya at-targhibu fil imamati wa adamit tatwil, petunjuk fil imamati dalam masalah imamah, menjadi imam, wa adamit takwil, dan tidak berlama-lama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, amma yang mengimami siapa man, ashabahu kawan-kawannya atau sahabat-sahabatnya man, khamsa sholawatin dengan 5 waktu, imanan karena iman, wahtisaban dan karena mengharap pahala, ghufira maka diampuni lahu bagi man napa dosa.
Taqaddama yang telah dahulu apa ma min dzanbihi dari dosanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa amma yang mengimami atau menjadi imam siapa man, qauman akan satu kaum, falyattaqi maka hendaklah bertakwa, Allah kepada Allah, wal ya'lam dan hendaklah tahu siapa man annahu sungguhnya man itu dhaminun yang bertanggung jawab, ya tanggung jawab, dhamin, mas'ulun yang ditanyai lima untuk sesuatu, dhamina yang ditanggungnya, lima dzumina yang ditanggungnya, lima bagi suatu dzumina yang ditanggungnya. Wa in ahsana walaupun bagus sepaman, karena maka ada itu lahu bagi man minal ajri dari pahala, apa mislu ajriman seperti pahalanya orang sholat yang sholat, khalfahu di belakangnya man, min khairi ayyang kusa dari selain tidak, dari selain tidak mengurangi, ya tidak mengurangi, min ujurihim dari pahala-pahalanya man, sayan sesuatu, wama dan bermula sesuatu, kana yang ada apa ma ada itu min naksin dari kekurangan, bahwa maka bermula ma yutab alaihi atas man, maka ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yanha melarang siapa Nabi al-immata akan beberapa imam, anit takwili dari berlama-lama atau terlalu panjang bacaannya, bin nasi dengan manusia, wa yaqulu dan berkata siapa Nabi, idza shalla ketika salat sapa ahadukum salah satunya kamu linnasi karena mengimami orang, mengimami manusia atau mengimami orang, fal yukhaffif maka hendaklah memperingan, fa inna fi maka sungguhnya di antara annas ad-dhaifa ada orang yang lemah, wasakima dan orang sakit, wal kabiro dan orang tua, wadal hajati dan orang yang punya acara, ada hajat atau ada keperluan, Faida sholat maka ketika sholat linafsi karena dirinya ahad, fal yutawil maka hendaklah membuat lama siapa ahad, masa'a selama menghendaki siapa ahad, wakana dan ada siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuhafifu meringankan siapa Nabi as-salata akan salat, ma'a itmam yang beserta menyempurnakan salat. Ini perhatikan yang apa ini namanya, yang untuk siap jadi imam. Apa sih fadilahnya imam? Apa sih keistimewanya imam? Ketika kamu jadi imam sholat itu apa yang akan didapatkan? Nah, disitu dikatakan man amma ashabu khamsa shalawatin imanan wahtisaban. Siapa saja yang mau jadi imam bagi orang lain, dia sanggup mampu jadi imam, dan dia jadi imam tuh konteksnya karena keimanan dan hanya karena mengharap pahala dari Allah, bukan karena gaji. Kok karena gaji, Mbak? Iya.
Kita bersyukur kadang-kadang di Indonesia ini tidak ada gaji imam tuh tidak ada. Imam masjid, khotib, bilal itu nggak ada dapat duit dari pemerintah itu nggak ada. Nggak seperti di Malaysia. Di Malaysia kalau kamu sudah ditunjuk jadi imam digaji oleh negara. Diangkat kayak seperti pegawai negeri. Nah gitu loh, ada gaji bulanannya. Gitu. Di New York, Amerika, itu kita sering dapat tawaran ya, siapa-siapa yang mau bekerja sebagai imam di masjid-masjid yang dibangun di Amerika sana, di New York sana. Tapi dengan syarat hafal 30 juz. Nah, bukan juz 30 ya, 30 juz. Nah, nanti dapat gaji tetap. Ya, dapat gaji tetap, bulanannya dapat. Kalau di Malaysia itu lumayan, sebulan tuh bisa nyampe 30 sampai 50 juta. Jadi imam masjid. Nah, gitu lah. Dia nggak usah kerja-kerja lah, jadi imam aja udah kaya kalau di sana. Gitu. Tidak hanya di Malaysia sebenarnya, di beberapa tempat di Indonesia ini, di kota-kota besar itu sudah ada honor khusus untuk imam yang diberikan setiap bulan di masjid-masjid besar itu di kota itu. Di Jambi itu Masjid Al-Falah itu ada honornya, ada bayarannya khusus untuk imam. Ya, saya pernah karena saya tahu persis diceritakan sama ketua takmir masjidnya ada anggaran khusus untuk imam. Ya kan? Itu bulanan juga antara 3 sampai 5 juta. Gitu. Ya lumayan. Bagi yang sholat tarawih kayak gini nih, ya sekali sholat itu 400-500 ribu untuk jadi imam. Nah sekarang pertanyaannya kan begini, kira-kira yang ngimami dan digaji seperti itu betul nggak sholatnya nanti bisa ikhlas? Hanya imanan wahtisaban, hanya dasarnya keimanan dan hanya mengharap pahala. Kalau digaji ya tapi dia tetap sholatnya itu didasarkan karena imam dan hanya mengharap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunilah seluruh dosanya. Tapi begitu Allahu Akbar, enak juga ya jadi imam nih, sebulan 5 juta, sebulan 30 juta, ya kan? Sami Allahu liman hamidah, agak duit itu bisalah, kalau nak nyari bini gampang, duit segitu itu sebulan pasti banyak yang mau. Allahu Akbar. Dahlah kalau kita aku nak rajin be jadi imam, tak usah kemana-mana, salat 5 waktu 5 waktu lah, tak masalah, gampang juga gawe jadi imam nih. Bayangin seperti itu, ketika jadi imam motifnya adalah karena gaji, ya. Maka ketika sudah seperti itu, ya tidak mendapat fadilah keutamaan pahala yang Allah janjikan. Nah gitu. Yang didapat apa? Ya pahala dunia. Apa itu pahala? Ya gaji itulah. Maka kadang-kadang kalau mikir kayak itu kita beruntung hidup di desa-desa kayak gini nih. Nggak ada yang mau gaji imam. Di dusun kamu digaji dah imam? Per bulan. Ada nggak? Enggak. Kalaupun ada biasanya lebaran. Itu pun kalau di sini, kalau masjid kita ini nanti deket-deket lebaran, seminggu sebelum lebaran itu panitia takmir masjid kumpul semuanya di sini, runding dengan saya. Gus, ini ada duit sekian-sekian. Ya kan, kas masjid kita kemarin itu ada 111 juta. Itu biasanya nanti dirunding untuk lebaran ini gimana Gus? Nah, biasanya kita untuk petugas-petugas atau takmir masjid, pengurus-pengurus masjid itu kita belikan baju batik atau kain sarung. Sebatas untuk ya kalau bahasa kita ini apa ya, THR lah kayak gitulah ya. Tapi itu bukan gaji. Dan kami dan saya sangat meyakini yang bertugas di masjid itu tidak ada yang ngarep-ngarep itu. Masa kita mau khutbah seminggu apa sebulan 2 kali misalnya. Saya ini khutbah kadang-kadang nggak tentu. Kadang sebulan bisa dua kali, pernah 3 kali berturut-turut. Setiap bulan ada jadwalnya. Kalau masalah ngimami, insya Allah kalau di antara pengurus masjid lainnya saya yang paling banyak. Misalnya kalau dihitung-hitung seperti itu, ya kan? Saya yakin dan saya sendiri dan yang lain-lain tidak pernah berharap yang seperti itu. Gaji gitu loh, tidak pernah. THR itu nggak pernah. Maka insya Allah yang imami di desa-desa itu terjaga keikhlasannya. Memang betul-betul kita ketika ngimami motifnya hanya berdasarkan keimanan, motifnya hanya mengharap pahala dari Allah.
Dan saya sendiri setiap kali ada bagi-bagi kayak gitu, saya tidak pernah minta dan tidak pernah mau dikasih. Ya, syukur-syukur beberapa tahun terakhir ini malah saya tambahi. Ya, sudah duit masjid balikkan saja ke kas masjid, untuk THR-nya biar saya yang nyiapin. Nah, itu kadang-kadang seperti itu malahan. Ya kan? Karena ini dalilnya. Saya ingin ya bagian daripada ngimami itu ya motif saya ya hanya karena iman dan hanya mengharap pahala dari Allah. Nah, kamu juga nanti seperti itu. Ya, ketika ngimami nggak usah mikir-mikir. Meskipun nanti ternyata kamu ditentukan menjadi imam di masjid yang besar dan ada gajinya, meskipun ternyata seperti itu, ya terima saja gajinya, ya kan? Tapi ketika sholat ndak usah mikir, ndak usah berharap, ndak usah jangan didasarkan sholat kamu itu atas upah yang kamu terima. Nah gitu ya. Apalagi di Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi, itu untuk jadi imam itu luar biasa. Persyaratannya luar biasa. Selain persyaratannya luar biasa, ketika sudah jadi imam gajinya pun luar biasa. Lebih dari 100-an juta itu imam Masjidil Haram per bulannya. Nah gitu, Masjid Nabawi itu. Nah gitu ya. Gitu. Man amma qauman falyattaqilla wa la yamanu dhamminun mas'ulun lima dhamina wa in ahsana kana lahu minal ajri. Ini yang menarik lagi. Siapa yang imami satu kaum, dia harus bertakwa kepada Allah dan dia harus tahu annahu dhaminun, dia itu nanti menjadi penanggung jawab dari seluruh jamaahnya. Dan dia mas'ulun, ditanya dari tugas dan tanggung jawab sebagai imam tadi. Ya. In ahsana kana lahu minal ajri mislu ajri man shalla khalfah. Kalau dia sesuai, ngimaminya benar, ngimaminya bagus, motifnya memang betul-betul karena keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka sebanyak itu orang yang jamaah dengan dia, maka dia dapat bagian pahala dari sekian banyak orang yang pada saat itu ikut sholat jamaah dengannya. Khairala yang kus, tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang-orang yang ikut jamaah dengannya. Tadi misalnya saya ngimami sholat tarawih, tadi misalnya saya ngimami sholat jamaah sholat isya misalnya nih, maka saya selain dapat pahala saya sendiri untuk sholat, saya juga dapat pahala dari sebanyak orang yang menjadi makmum pada saat itu tadi. Bayangkan ada 300-an orang misalnya kan. Pahala yang saya dapatkan itu sama jumlahnya dengan orang per orang dari yang ikut. Misalnya kamu 100. Kalau 100 kali 300 berarti 900 misalnya. Itu yang diberikan kepada saya. Apakah yang diberikan kepada saya mengurangi yang jatah untuk kamu? Tidak. Sama sekali tidak ngurangin bagian kamu. Saya yang imami punya bagian sendiri, yang kumpulan dari perkalian, kalau gampang hitungnya, perkalian dari sejumlah makmum yang ikut sholat jamaah tadi. Sementara kamu yang menjadi makmum yang tetap dapat bagian pahalanya sendiri, tidak dikurangi. Nah ini mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita, untuk serius ngaji, serius belajar baca Al-Quran, serius memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qurannya, sehingga kemudian layak, pantas untuk tampil menjadi imam. Karena imam, kategori utama menjadi imam, pilihan pertama yang menjadi imam itu kata Nabi, afsahuhum lisanan, yang paling fasih lisannya, yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya. Ya, maka kalau kamu punya motivasi ingin jadi imam, yes, imam masjid, imam mushola, maka dasar yang harus kamu pelajari adalah baca Al-Quran. Tajwidnya harus betul, makharijul hurufnya harus betul. Ya. Kalau ada dua orang yang fasihnya sama, ya, ngajinya bareng, seangkatan, kefasihannya sama, didengar pun sama-sama enak, ya kan? Maka yang dilihat apalagi a'lamuhum, yang paling alim siapa? Saya gampangkan kalau di kamu, yang rankingnya paling tinggi siapa? Sama-sama fasih, tapi satu yang ini ranking 1, yang ini ranking 21 misalnya. Ya jauh nih, 21 dari 22 siswa. Ya. Tentu yang dipilih yang a'lamuhum, yang paling
pinter. Tapi kalau dilihat pinternya juga ternyata masih sama, fasenya sama, pinternya sama, ya. Apa yang dilihat lagi? Akbaruhum sinnan, paling tua umurnya. Ya, siapa yang paling tua? Satu lahir tahunnya sama-sama tahun 2005. Ini kelahiran tahun berapa sih kamu rata-rata? 2006, 2007 lah ya. Ya, tahunnya sama, kelahirannya sama. Ya kan, dilihat bulannya. Nah, gitu. Ya. Dah, kalau di antara tiga itu insya Allah sudah ada perbedaan. Nah, gitu. Kalau masih juga sama, ternyata anak kembar, lahirnya bareng. Tapi nggak mungkin ya, sekembar-kembarnya orang ya lahirnya tetap ada selisih waktunya kan. Kan nggak mungkin mak kamu langsung lahirin duo. Sekok lewat bawah, sekok lewat atas, dekat mulut. Kan nggak mungkin kan? Iya kan? Ya pasti ada jeda waktunya. Ya kalau sudah seperti itu ya siapa yang mau lah di antara itu. Tapi yang paling diutamakan Pak, yang paling fasih lisannya, paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Itu yang paling diutamakan. Gitu. Yang terakhir masalah amma mengimami itu ndak boleh berlama-lama. Ini sering saya sampaikan ini. Ya. Nggak boleh kalau kamu jadi imam nggak boleh baca ayatnya terlalu panjang. Mentang-mentang baru balik mondok, di rumah suruh ngimami sholat tarawih, belaga. Kemarin habis setoran surah An-Naba. Masih ingat betul, masih fresh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin nabail azim. Di belakang yang tua-tua, nah nih lokak nih lamo. Mana nak tegak lama-lama rematik, ya kan? Nak tegak lama-lama beseran. Tahu beseran? Beseran itu bentar-bentar pengen kencing, itu orang tua tuh kadang ada penyakitnya itu. Nggak bisa lama-lama. Kerannya itu udah rusak. Jadi keran kalau udah rusak kan ditutup, itu kan ditutup netes juga dikit itu kan. Ya kalau orang-orang tua kan ada aja penyakit-penyakit kayak gitu kan. Ya, encor, rematik dan segala macam. Maka jangan ndak perlu belagak-lagak lah. Ya. Ini petunjuk Nabi. Bahkan begini, kalau mau diteliti itu, Nabi itu pernah menegur orang yang sholatnya kelamaan. Ya, sholatnya kelamaan. Tapi Nabi tidak pernah menegur orang yang sholatnya terlalu cepat. Nah ini malahan yang menarik ini. Ya, ada seorang sahabat disampaikan kepada ya Nabi itu kalau sholat kelamunian ya Nabi. Apa kata Nabi? Khafif, enggak, dipanggilnya sahabat. Kamu kalau ngimami jangan lama-lama. Kasihan di antara jamaah kamu itu ada orang yang tua, ada orang meskipun dia ada tua mungkin dia habis baru sembuh dari sakit, baru sembuh dari demam, badannya belum fit betul. Jadi kalau tegak lama-lama tidak kuat. Ada yang mungkin lagi sakit gigi, ya kan? Kalau tegak lama-lama sambil nahan sakit gigi itu kan kasihan. Nggak usah sakit gigi, ada yang mungkin lagi sariawan. Sariawan itu kan sakit kecil, tapi kan tidak enak. Mau makan nggak enak, ya. Pokoknya hidup tuh tidak enak lah kalau orang sariawan itu sudah. Nggak ngerasain enak tuh tidak bisa, ya kan? Dia muda tapi lagi sakit, dia lagi lemah. Ada orang tua, ada orang yang punya dal hajah, ada orang yang sudah punya rencana lain. Habis sholat ini mau kemana, mau keperluan apa, sudah ditunggu oleh siapa. Nah gitu. Maka kata Nabi, khafif, sudah usah lama. Ya. Terhadap orang yang sholat cepat malah Nabi nggak ditegurnya. Tapi cepat-cepat dalam arti cepatnya itu tidak secepat sholat tarawih 20 rakaat hanya dalam waktu 7 menit. Itu ada itu. Coba nanti kalau mau balik ke rumah kamu pegang HP, cari di YouTube itu sholat tarawih 7 menit. Subhanallah lah kata. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak lagi Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Juga enggak secepat itu juga. Kalau itu saya bagaimanapun saya ini termasuk ikut mazhab yang sholatnya cepat. Tapi kalau yang itu menurut saya enggak sah.
bacanya nggak jelas yang dibaca apa. Coba, ghairil maghdubi alaihim gitu. Entah apa-apa gitu. Ya. Meskipun kalaupun mau cepet ya standar lah, cepatnya itu standar, jangan terlalu, ya artinya gini, kalau ngebut ya ngebut lah, ya paling pol kalau naik motor 100 lah kan gitu kan, masih bisa dikendalikan. Tapi kalau sudah 200 km per jam itu kan bahaya itu, gitu loh. Cepatnya itu ya tetap ada batasan, jangan terlalu cepat juga, gitu ya. Saya perhatikan kalau saya sholat juga agak cepat gitu. Saya sholat kalau sholat agak cepat. Ya. Bagi kamu yang sholatnya cepat ataupun yang sholat lambat itu juga ada contohnya. Yang sholatnya lambat itu diantara sahabat Nabi itu Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ini terkenal sholatnya lumayan lama. Kalau zikir pelan-pelan. Tapi sholatnya lama. Ya. Ketika ditanya, ya Abu Bakrin, kenapa sholat kok agak lama? Kata Abu Bakar, ya ini kan sholat menghadap Allah, memang harus betul-betul khusyuk gitu, harus betul dihayati, diresapin kan gitu. Ya. Kalau zikir kenapa pelan-pelan? Kalau saya zikir kenapa pelan? Karena Allah itu Maha mendengar. Saya pelan saja, Allah sudah pasti dengar gitu. Ya, tidak perlu sampai ilallah, la ilaha illallah, tidak perlu. Tapi beda dengan Umar bin Khattab kalau sholat cepat. Dan tidak ada lagunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu Umar. Ya, dan cepat. Ketika ditanya apa kata beliau? Saya ini sholat cepat. Kenapa? Biar setan nggak sempat ganggu. Dia baru konsentrasi ganggu saya lagi berdiri, saya sudah ruku. Dia baru nak ganggu aku ruku, aku sudah berdiri. Gitu. Ya, ini yang fadilah sholatnya cepat. Kalau zikir kenapa harus keras-keras? Jawabannya sederhana, Pak, biar enggak ngantuk. Coba la ilaha illallah, la ilaha illallah, ngantuk tidak, apalagi habis subuh. Tapi coba kalau semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil gerak semua badannya kan, insya Allah enggak bakalan ngantuk. Habis itu keringetan, sehat badannya. Itu ya. Pokoknya apapun yang kamu lakukan sepanjang benar, ya insya Allah itu ada dalilnya itu. Gitu. Wa kana yuhaffizu sholata ma'a itmam, dan Nabi itu sholatnya pendek ya. Di Indonesia ini ada yang sholatnya baca kul aja ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Apakah ada tuntunan dari Nabi, contoh dari Nabi? Pernah, ada kok. Nabi itu pernah ngimami baca inna a'tayna, baca rakaat kedua baca kul huwallahu ahad. Pernah itu. Dan saya 2 kali ke Madinah, saya ikut sendiri. Biasanya kalau Madinah itu ya agak panjang, ya nggak terlalu panjang tapi agak panjang lah. Yang dibaca ya ayat-ayat yang juz 1, juz 2, juz 3, jarang juz 30 itu dibaca, jarang. Tapi pernah pada satu kesempatan sholat Isya itu yang dibaca pendek, inna a'tainakal kautsar, rakaat pertama, yang kedua baca kul huwallahu ahad. Itu di Masjid Nabawi. Pernah saya ngalamin. Nah ya, kita tarik ke atas lagi, apakah Nabi pernah seperti itu? Pernah juga. Maka bagi kamu yang senang surau-surau pendek, ya ada dasarnya juga gitu loh. Ya. Gitu. Tapi ya sekali lagi, ya pertimbangannya itu kalau cepat ya jangan terlalu cepat. Kalau baca surah ya jangan itu saja. Mentang-mentang Nabi pernah baca kulhu, terus kayak yang kamu baca kulhu aja. Yo jangan. Ya sekali-kali lah baca kulhu, yang lain baca surah yang ya agak-agak pertengahan lah. Juz amma itu kan ada seperti At-Takatsur, kan agak panjang dikit lah ya. Seperti Iqra, Al-Qari'ah, ya agak panjang lagi. Lumayan, Sabbihisma rabbikal a'la ya. Kalau sholat Jumat mau bagus baca surah An-Nazi'at, Wan-Nazi'ati Kharqa, Wan-Nasitati Nasta, Wasabihati sabaha, fasabiqati sabqa. Itu untuk ukuran sholatnya Nabi itu sedang. Ya walaupun kalau di sini baca itu ya lumayan panjang juga. Lumayan panjang. Gitu ya. Fa idza shalla li nafsi falyutaw. Kalau mau sholatnya lama-lama, laksanakan sholat itu ketika sendiri
Sendirian, kalau kamu tahajud sendirian malam-malam, terserah mau baca sepanjang-panjangnya, enggak masalah, itu bagus, sangat bagus. Bah, kami ingin sholat tahajud satu malam itu selesai 2 juz misalnya. Kalau kamu sholat sendirian monggo. Tapi saya nih apal, bah, tapi ada bagian-bagian yang lupa gitu loh. Apalnya belum terlalu apal gitu loh. Boleh nggak saya sambil baca Al-Quran? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ambil pegang HP, buka surah An-Nisa. Ya. Boleh. Nanti kira-kira sudah capek apa 3 halaman, HP-nya taruh di kantongi atau taruh di bawah. Kemudian ruku. Nah, itu loh. Kalau nggak ada HP, lebih bagusnya langsung ambil Al-Quran kantongi sini nih, kantongi, baca sambil sholat begini, boleh itu. Untuk sholat tahajud, sholat sendirian tuh, ya. Tapi kalau ngimami jangan, jadi masalah itu nanti. Kalau sholat sendirian tidak masalah. Itu pun kalaupun bergerak, itu pun pergerakannya tidak banyak. Nah, gitu. Silakan dibaca. Ya cuman ditandai dulu sebelum sholat, ditandai dulu. Nanti rakaat pertama ini yang mau saya baca, halamannya dilipat dulu. Jangan begitu dibuka masih nyari mana sih Ali Imran, buka gini. Itu kelamaan, itu terlalu banyak gerakannya, batal nanti sholatnya. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu, terus lanjut. At-tarhibu. Satu lagi ya. Peringatan min sabqil imami, dari mendahului imam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama yahsa, apakah tidak khawatir? Apakah tidak khawatir sahadukum, salah satunya kamu, idza rafa, ketika mengangkat sapa ahad ra'sahu, kepalanya ahad, qablal imami, sebelum imam, ayyuhawila, untuk mengalihkan atau mengalihkan itu merubah sapa Allah ra'sahu, kepalanya ahad, ra'sal himari, merubah menjadi kepala keledai. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ayyuhawila, untuk merubah sapa Allah suratahu, bentuknya ahad, surata himarin, dalam bentuk keledai. Himar, keledai itu kuda yang kecil, itu keledai. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, surata kalbin, lafal surata kalbin artinya bentuknya anjing. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi, yaitulah orang, yahfidu, yang merendahkan, wa yarfa'u, dan mengangkat, qoblal imam, sebelum imam. Innama nasyiyatu, sesungguhnya ubunnya man orang ya, itu tetap biyadis syaitani, dengan tangannya syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu, petunjuk, fi qasri sholati, di dalam mengqasar salat. Karena ada sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yuqassiru, meringkas, fi safari, di dalam perjalanan, yuqassiru, meringkas, fi safari, tarotan, di satu waktu, wa yutimmu, dan menyempurnakan, ukhra, yang lainnya. Wa yuftiru, dan berbuka atau tidak puasa, itu wa yuftiru, dan wa yasumu, dan berpuasa, itu dulu. Tarotan, di satu waktu, wa yuftiru, dan tidak puasa.
ukhra di waktu lainnya. Wa kana dan ada siapa nabi itu aksara ahwali paling banyak sikapnya atau paling banyak keadaannya nabi sallallahu alaihi wasallam apa al-qasru meringkas wal fitru dan berbuka itu artinya tidak puasa, berbuka puasa. Wa yaqulu dan Nabi berkata hadhi bermula ini itu shadaqatun sedekah. Tasaddaqa yang bersedekah sapa Allah biha dengan sedekah alaikum atasmu faqbalu maka terimalah shadaqatahu sedekahnya Allah. Fa inna Allah mengesungguhnya Allah tu yuhibbu menyukai sapa Allah untuk dilakukan apa ruhsahu keringanannya Allah. Kama yuhibbu seperti menyukai sapa Allah. Kama yuhibbu seperti menyukai sapa Allah untuk dilakukan apa azaimuhu kewajibannya Allah. Ya, at-tarhibu fi qasri shalah. Ini tadi yang sebelumnya at-tarhibu fi sabqil imam, dilarang mendahului imam. Jadi kalau imam belum rukuk, jangan rukuk duluan. Imam belum bangkit dari rukuk, jangan bangkit dari rukuk lebih dahulu. Karena itu akan membatalkan sholat. Dalam sholat jamaah ada tambahan, termasuk yang membatalkan sholat itu adalah mendahului gerakan imam. Atau kalau tidak mendahului, mengakhirkan, ya, mengakhirkan. Imamnya sudah sujud sampai 2 kali, dia masih berdiri, itu juga nggak boleh. Saya baca surahnya belum selesai, baca fatihahnya belum selesai, imam sudah rukuk dan sudah i'tidal. Nah, berarti ketinggalan 2 rukun. Ketinggalan 2 rukun itu batal itu sholatnya. Nah gitu loh. Ya kalau beliau imam itu rukuk, ya kamu harus ikut rukuk meskipun bacaannya belum selesai. Nah gitu loh. Jangan nunggu bacaan kamu selesai. Yang diikuti adalah gerakan imam. Meskipun bacanya belum selesai, kita husnudzon, ya bukan dalam kerangka husnudzon, kita dalam konteks rukunnya itu kita ikut dengan yang dikerjakan oleh imam. Nah gitu ya, fatihahnya ikut imam. Nah gitu, ketika imam rukuk kita belum baca fatihah, ya kita ikut rukuk saja. Jangan sampai imam sudah i'tidal baru kamu rukuk. Nah itu batal itu. Ya. Atau ketika sudah i'tidal, imam sujud, sudah sampai sujud, sudah duduk, kamu kok baru sujud? Nah itu juga salah. Jadi mendahului nggak boleh, terlalu mengakhirkan juga nggak boleh. Minimal ketinggalan itu 1 rukun. Kalau sudah 2 atau 3 nggak boleh itu. Gitu. Ya ini perhatikan tuh. Apalagi dulu yang kecil-kecil ikut tarawih masih suka kayak gitu. Ini udah gede-gede, udah besar. Hal seperti itu sudah tidak boleh lagi dilakukan. Gitu. Kemudian ada ancamannya di situ. Apa ancamannya? Allah akan merubah bentuk orang yang seperti itu menjadi bentuk keledai, atau dalam riwayat lain dikatakan menjadi bentuk anjing. Nah gitu ya. Yang selanjutnya targhib fi qasri shalah, petunjuk dalam melaksanakan qasar salat. Nabi itu yuqassiru fi safari tarotan. Nabi itu pernah ketika dalam perjalanan itu sholatnya diqasar. Tapi juga dalam perjalanan lain sholatnya yutimma, disempurnakan.
sama-sama, misalnya sama-sama ke Jambi misalnya nih. Misalnya nabinya hidupnya di sini. Pergi ke Jambi. Satu waktu Nabi mengqashar sholatnya. Duhur yang biasa 4 rakaat menjadi 2, ya kan? Kemudian setelah diqashar dan dijamak, digabungkan dengan sholat Asyar, kan gitu. Tetapi di satu waktu Nabi juga pernah sholatnya duhur dilaksanakan di jalan itu dengan sempurna. Maka ini menjadi dalil kalau kamu dalam perjalanan boleh mengqashar sholat, boleh sholatnya dikerjakan dengan sempurna. Sempurna artinya kalau 4 rakaat ya 4 rakaat benar. Waktunya sholat duhur ya hanya sholat duhur. Nanti sholat asarnya ya ikut sholat asar, waktu sholat asar. Pernah seperti itu. Tetapi yang paling sering dilakukan oleh Nabi apa? Justru mengqashar sholat. Wa kana aksara ahwali qasru wal fitru. Mengqashar sholat juga ketika dalam bulan Ramadan justru Nabi tidak puasa. Ya. Itu kan berarti boleh dalam perjalanan itu, boleh juga tidak puasa. Wa in kana maridun au ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum salah semuanya. La'allakum tashkurun. Surah Al-Baqarah ayat nomor goblok kabeh. Nanti cari Al-Baqarah, cari. Masa dikasih tahu. Pokoknya 180-an, 180 berapa pasnya cari sendiri. Itu ya. Enak betul dikasih tahu terus. Mana tadi? Jadi perjalanan yang di situ boleh mengqashar sholat, maka dibolehkan juga ketika datang bulan Ramadan, dibolehkan juga untuk tidak puasa. Perjalanan yang boleh mengqashar sholat secara jarak berapa kilo? Itu sebanyak jaraknya kurang lebih sepanjang 80 km. Kalau saya artikan saja sekarang 2 farsah atau sekarang 80 km lah. Kalau dari sini ke Lubuk Linggo itu 100 kilo kurang lebih. Ya. Kalau dari sini ke Muara Kulam, ada orang Muara Kulam. Pernah ngitung enggak berapa kilo? Besok libur puasa nanti dibawa ulang ke rumah bawa meteran. Kamu ukur ya dari sini ke rumah kamu tuh berapa kilo. Ya. Atau sekarang ini udah sangat canggih. Saya biasa kok kalau mau pergi-pergi saya lihat Google Maps. Ya, senjata saya kalau di mana-mana pakai Maps itu. Ketahuan ini kalau dari sini ke sana itu berapa kilo. Ke air hitam kemarin nikahannya siapa itu ya? Nasikin kemarin. Saya ke sana. Sebelum pas sudah di jalan saya lihat jaraknya berapa kilo sih? Kan sudah masuk waktu sholat duhur. Ini kalau udah masuk duhur ini nanti saya jamak apa enggak gitu. Saya lihat dulu di Google Map, ternyata jaraknya itu 83 kilo. Oh berarti sudah memenuhi syarat untuk dilaksanakan sholat qashar dan jamak. Nah gitu, maka saya qashar dan jamak. Nah, karena itu juga ahwalun Nabi, kebiasaan Nabi. Nabi itu satu kali pernah sholatnya sempurna, pernah sholatnya di qashar. Tetapi kebanyakan kana ahwalihi, kebanyakan kondisi yang dilakukan oleh Nabi, perbuatan yang dilakukan Nabi ketika dalam perjalanan seperti itu justru lebih banyak mengqashar sholat. Ya, dan juga boleh untuk tidak puasa. Kenapa kok Nabi seperti itu? Apa katanya? Apa kata Nabi? Hadhihi shadaqatun tasaddaqallahu biha. Ini adalah sedekah dari Allah. Alaikum faqbalu shadaqatahu. Maka terimalah sedekah ini. Allah itu ngasih sedekah sama kamu. Ya dalam bentuk rukhsah, keringanan. Lah kok kamu dikasih ndak mau nerima, itu kan sombong namanya. Ya. Besok libur lebaran, libur nih bentar lagi, datang ke sini, Bah, izin mau pulang. Oh ya nak, nih saya lagi banyak duit, saya kasih sedekah 100.000. Wah, diterima apa enggak?
Terima apa enggak? Nah itu. Kalau nggak nerima berarti sombong, belagak itu, bergaya. Ya, bah duit aku banyak, bah aku nggak butuh duit. Aku nggak perlu duit, wah itu sombong itu. Ya, faqbalus shadaqah, terimalah sedekah itu. Ya. Fa innallaha yuhibbu, karena Allah itu suka keringanannya itu diambil. Keringanan tadi loh dalam bentuk mengqashar salat dan tidak puasa. Itu lebih suka keringanan itu diambil. Ya, sama seperti Allah itu juga suka kalau kita menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Nah, gitu deh. Ya. Duit itu misalnya saya ngasih ke kamu, saya senang kalau duitnya itu diambil. Sama senangnya ya saya melihat kamu patuh, taat, menjalankan kewajiban-kewajiban kamu sebagai santri. Nah, itu kira-kira. Gitu ya. Maka kalau ada rusak seperti itu, ambil benar, ya ambil. Karena itu yang kebiasaan yang juga dilakukan oleh Nabi. Meskipun kalau memang mau dikerjakan, misalnya sholatnya mau dikerjakan sebenarnya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Nah ini terkait qashar salat, saya tambahkan sedikit lagi. Ya. Jadi saya pernah ya di Jambi, di salah satu masjid saya sholat duhur 2 rakaat dilanjutkan dengan asar 2 rakaat. Sampai di masjid di Tembesi, itu simpang muarah ke Jambi, itu saya berhenti lagi karena memang ingin buang air. Kebetulan di situ adzan atau mau pelaksanaan sholat asar, ya kan? Sholat asar. Ya, saya tadi kan udah sholat asar nih kan. Di situ ada lagi pelaksanaan sholat asar. Cuman bedanya begini, tadi saya sholat itu sendirian. Sementara yang ada di situ sholat asar dengan berjamaah. Ya kan? Maka dalam kondisi seperti itu boleh. Saya ada 2 pilihan tuh. Saya lanjut saja tanpa sholat, tapi bagi saya kok nggak enak rasanya. Kita ini kan sekarang ini di perjalanan nyari toilet ini kan susah. Nggak mungkin kita berhenti di tepi jalan gedor-gedor rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapa bang? Numpang kencing. Nah, kan aneh rasanya kan. Sementara tempat yang memang bersih, terbuka dan memang dikhususkan untuk tamu orang-orang yang jalan itu terkadang di masjid. Itu toiletnya malah bersih itu. Masa ke masjid cuma numpang kencing saja? Ya kan? Masa buang kotoran saja nih, maksudnya kita nggak sholat. Ini saya mikir juga waktu itu. Kata lagi rapantes gitu ya. Kita itu nggak punya adab, nggak punya etika. Ya kan? Jauh-jauh ke tempat kamu cuma nak numpang kencing, habis numpang kencing balik. Jadi ke rumah kamu cuma nak kencing gitu aja. Kan kita kayak apalagi ini masjid, ini rumahnya Allah. Sementara mau sholat, saya tadi sudah sholat asar gitu loh. Karena di jamak tadi gitu loh. Ya. Maka dalam konteks seperti ini lebih bagusnya bagaimana? Ikutlah jamaah sholat asar. Karena mencari yang lebih utama. Ya kan? Lebih utama apa? Sholat sendiri atau berjamaah? Tentu berjamaah. Nah, dalam konteks seperti itu ikut lagi sholat jamaah sholat asar. Nah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya pilihan ke Linggo ini boleh nggak puasa? Karena sudah mencukupi syarat untuk tidak puasa. Pas Ramadan, ya pergi ke Linggo, boleh nggak puasa? Atau nanti pas Ramadan yang jarak dari rumah kamu ke sini itu lebih dari 80 kilo, kamu boleh tidak puasa ketika itu nanti, ketika pulang. Ya kan? Boleh. Tapi ingin saya ingatkan lagi bahwa ternyata puasa Ramadan itu jauh lebih mudah, ya kan? Jauh lebih berkah, pahalanya jauh lebih banyak dibanding puasa di luar bulan Ramadan. Maka kalau mengingat hal seperti itu lebih baik laksanakan puasa. Toh juga kalau puasa juga kuat. Gitu. Kecuali tempat kamu di dusun. Enggak tahu ada yang dari Kampung Manggis tidak di sini nih. Dulu ada Kampung Manggis. Itu kalau mau ke dusunnya itu jalan kaki. Dari jam 10, 11 pagi itu sampai rumahnya itu bisa-bisa maghrib baru nyampe rumahnya. Masih ada yang kayak gitu? Nah, cuman kamu nggak ngaku aja, tahu saya. Jalan kaki, jalan motornya belum ada.
ya kan, masih jauh jalan kaki. Tidak sanggup bah puasa, jalannya jauh nian, keluar hutan masuk hutan, nyebrang sungai, ya kan, boleh gak kami nggak puasa sepanjang memenuhi syarat lebih dari 80 kilo silahkan, kalau mau tidak puasa, ya. Meskipun kalau mau puasa juga bagus, nggak puasa juga bagus. Mana yang paling bagus? Baguslah kedua-duanya. Kalau kaitannya hadis tadi, justru yang bagus itu tidak puasa. Justru yang bagus tidak puasa. Cuman saya ingin sampaikan lagi, ingat, bayar utang puasa itu berat, ya kan? Dan pahalanya tidak sebesar pahala puasa yang dijalankan di bulan Ramadan. Nah, itu aja pertimbangannya seperti itu. Silakan nanti diputuskan sendiri nanti, ya. Saya kira itu untuk malam hari ini. Walafu minkum amwal muwaffiq la kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim.